Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas final yang diberikan dari mata kuliah testing dan implementasi. Sebelum kami memasuki materi, kebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Angga Saputra, dan di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Furkan dan Teki Aspar. Oke, baiklah, kita masuk ke materinya. Ya baik, saya Rizky Aspar ingin menjelaskan apa itu testing. Testing adalah tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Kedua yaitu tahapan testing. Yang pertama, unit atau komponen testing. Terbagi atas testing terhadap unit dan komponen. Unit testing merupakan proses testing di mana Anda melakukan testing pada bagian basic dari kode program. Contohnya adalah memeriksa kode program pada event, prosedur, dan fungsi. Unit testing meyakinkan bahwa masing-masing unit tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Pada unit testing, Anda memeriksa bagian kode program secara terpisah dari bagian yang lain. Yang kedua, interogasi testing. Setelah Anda melakukan unit komponen testing, langkah berikutnya adalah memeriksa bagian unit itu bekerja sebagai suatu kombinasi, bukan lagi sebagai suatu unit individual. Sebagai contoh, Anda memiliki sebuah proses yang dikerjakan oleh dua fungsi, di mana satu fungsi menggunakan hasil output dari fungsi yang lainnya. Kedua fungsi ini telah berjalan dengan baik secara individu pada unit testing. Yang ketiga, sistem testing. Cakup testing aplikasi yang telah selesai di-develop. Karena itu, aplikasi harus terlihat dan berfungsi sebagaimana mestinya terhadap end user atau pengguna akhir. Untuk itu, testing dilakukan dengan menggunakan data yang menggambarkan data yang dibutuhkan oleh pengguna terhadap aplikasi. Yang keempat, acceptance testing. Acceptance testing juga meliputi testing keseluruhan aplikasi. Perbedaannya terletak pada siapa yang melakukan testing. Pada tahap ini, end user yang terpilih melakukan testing terhadap fungsi-fungsi aplikasi dan melaporkan permasalahan yang ditemukan. Yang terakhir, yang kelima, regression testing merupakan bagian penting dari masing-masing tahap proses testing. Regression testing mencakup pengujian ulang terhadap unit komponen, proses, atau keseluruhan aplikasi setelah perbaikan suatu kesalahan dilakukan. Selanjutnya, apa itu QC dan QC adalah proses pengecekan dan pengujian yang dilakukan untuk mengukur serta memastikan kualitas produk telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan dengan bisnis. II adalah pengujian atau testing terhadap suatu produk, sistem, atau aplikasi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga menghasilkan sistem yang terjamin kualitasnya. Selanjutnya, adapun contoh pengujian black box dan white box pada validasi login admin aplikasi sistem pakar. Jadi, dapat kita lihat di sini terdapat tabel yang dimana ada beberapa kolom, yaitu kolom aktivitas pengujian, realisasi yang diharapkan, lalu ada hasil pengujian dan juga kesimpulan. Nah, di sini untuk aktivitas ujian yang pertama itu pertama-tama memasuki masuk halaman awal, lalu yang diharapkan itu terhubung dengan API Google Maps. Nah, untuk hasil pengujiannya muncul peta kota Kediri. Nah, seperti itu. Untuk kesimpulannya itu diterima atau valid. Lalu yang kedua itu klik drop down, menu drop down filter kriteria.
Nah, nanti akan muncul kriteria sesuai dengan tabel. Nah, untuk hasil pengujiannya itu drop-down dapat berfungsi sesuai yang diharapkan. Nah, seperti itu kesimpulannya diterima. Lalu klik tombol cari lokasi. Nanti akan muncul peta lokasi sesuai kriteria yang dimasukkan. Nah, untuk pengujiannya itu tombol cari berfungsi sesuai yang diharapkan. Nah, untuk kesimpulan itu diterima. Lalu klik tombol cari lokasi. Nah, yang diharapkan nanti muncul peta lokasi yang dengan warna yang berbeda. Nah, ada beberapa peta lokasi yang memiliki warna yang sama. Nah, itu untuk kesimpulan yang ditolak itu. Nah, lalu ada lagi klik pada peta lokasi. Nanti akan muncul informasi detail lokasi pada setiap peta. Untuk pengujiannya itu pop-up informasi berfungsi sesuai yang diharapkan. Nah, untuk kesimpulannya itu diterima atau valid. Kemudian yang terakhir itu akses melalui perangkat smartphone layar lebih dari sama dengan 5 inci. Nah, untuk yang diharapkannya tampilan sesuai dengan ukuran layar smartphone. Lalu pengujiannya itu belum mampu menampilkan tampilan sesuai dengan layar smartphone karena belum mampu menampilkan tampilan layar sesuai dengan layar smartphone, maka kesimpulannya itu ditolak. Nah, seperti itu contoh pengujian black box dan white box pada validasi login admin aplikasi Pakar. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini, pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.